kita membandingkan sesuatu yang sangat menarik di sini. Terdapat di dalam kitab 1 Tawarikh dengan kitab Samuel. Di pasal ini tentang pendaftaran dan hukuman. Di dalam kitab 1 Tawarikh 21. Di sini dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel dan membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Baru pertama kali saya menjumpai kata-kata iblis. Kata iblis di sini. Dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Saul pada saat dia kehilangan roh Allah. Di situ yang diungkap bukan iblis, tetapi apa? Roh jahat yang dari Allah menghampirinya atau datang kepadanya atau hinggap padanya. Bandingkan, tidak ada kata iblis di sini. Tetapi di kitab 1 Tawarikh ini kita mendapati kata iblis. Dan dia berkata, membisiki Daud sehingga Daud melakukan sesuatu hal. Dari pasal ini kita akan menelaah, benarkah kata-kata yang hampir atau datang kepada kita yang membisik seolah itu adalah Roh Kudus atau Roh Allah, itu betul-betul berasal dari Allah ataukah berasal dari iblis? Di dalam kitab 1 Tawarikh 21 ayat 1 sampai 17, perikop pendaftaran dan hukuman ini dikatakan, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, saudara, apa respon Daud terhadap bujukan iblis kepadanya itu? Daud berkata kepada Yoab dan para pemuka rakyat. Katanya dah, gini, pergilah, hitunglah orang Israel dan Berseba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Berarti Daud menuruti kata iblis itu. Tetapi betulkah Daud tidak tahu bahwa itu berasal dari iblis? Dan taunya itu berasal dari Allah, sehingga dia mau mengikutinya. Karena Daud terkenal sebagai orang yang bergaul dekat dengan Allah. Relasinya bagus. Tapi mengapa? Kok dia mau mendengarkan bujukan iblis itu? Kita langsung aplikasi. Sering kita menganggap bisikan kita itu berasal dari Roh Kudus. Dan dengan mudah kita klaim, kita katakan pada orang, aku mendengar suara Tuhan. Roh Kudus berbisik padaku. Nah, seringkali kita tidak mendengarkan orang di sekitar kita mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. Dan kalau hal yang tidak baik itu jelas bukan berasal dari Allah. Ini contohnya di kitab Tawarikh ini, yaitu dikatakan, lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Nah, di situ diingatkan oleh Yoab yang Tuanku Daud itu katakan dan perintahkan. Itu tidak baik dan tidak benar. Menambahi rakyatnya 100 kali lipat dari yang ada sekarang. Itu kesalahan kok ditanggungan kepada mereka orang Israel. Lalu apa kata Daud mendengar peringatan dari Yoab itu? Seringkali kita juga begitu. Diingatkan oleh orang, kita tidak mau. Nah, apa yang terjadi kemudian? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel. Kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan pada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel itu ada 1.100.000 yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 yang dapat memegang pedang. Tetapi Yoab cukup cerdik juga. Dia tidak memasukkan orang Lewi dan Benyamin dalam pendaftaran. Sebab apa saudara? Titah Daud, titah raja itu dianggapnya keji. Nah, apa yang dianggap oleh orang lain keji, terkadang kita tidak tahu bahwa ternyata sama dengan pendapat Allah. Apa yang dikatakan di sini? Tetapi hal itu jahat di mata Allah. Nah, peringatan Yoab kepada Daud yang tidak diindahkan itu akhirnya dilakukan. Dan itu di mata Allah adalah keji. Keji itu apa saudara? Jahat, sangat jahat. Oleh sebab itu Tuhan menghajar orang Israel. Sesudah menghajar Israel, Israel dihajarnya. Daud baru berkata kepada Tuhan. Mengapa kok tidak pada awalnya berkata kepada Tuhan? Bertanya kepada Tuhan. Kok sesudah ada hajaran dari Tuhan dia baru berkata. Bukankah kita juga sering demikian saudara? Nah, kata Daud, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Alih-alih di awal kita peka antara suara iblis atau suara Tuhan, kita menganggapnya itu suara Tuhan. Atau kalau tidak begitu, menganggap pikiran kita itu yang benar. Dan itu harus dijalankan. Tetapi sesudah mendapatkan celaka, baru kita ingat Tuhan. Apa jawab Tuhan? Tuhan berfirman kepada Daud, tidak langsung kepada Daud, tetapi melalui orang lain yang dipakai Tuhan sebagai perantara atau pelihat. Di sini katanya, pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara aku hadapkan kepadamu, pilihlah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu.
perantara yang bernama Gad itu datang pada Daud dan mengatakan 3 hal sesuai dengan firman Tuhan itu. Yaitu 3 tahun kelaparan. 1. Yang kedua, 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawan. Sedang pedang musuh menyusul. Artinya bisa berarti kematian oleh karena dibunuh musuh. Atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar di negeri Daud, Israel, dan Yehuda. Dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Nah, itulah yang dikatakan. Dan harus dipilih oleh Daud. Dan dia memilih. Hatiku sangat susah. Biarlah kiranya aku jatuh ke tangan Tuhan. Sebab besar kasih sayangnya. Tetapi jangan aku jatuh ke tangan manusia. Itu pilihannya. Karena Daud tahu Tuhan sangat menyayanginya, maka tidak mungkin menurutnya Tuhan akan mendatangkan celaka padanya. Dan itu pun terjadi. Tuhan mendatangkan penyakit sampar pada orang Israel. Dan tewaslah orang Israel, 70.000 orang. Bagi Daud, ini sangat menyedihkan. Tetapi daripada dia mati di tangan musuh, lebih baik itu. Dan itu menjadi pilihannya. Dan pada saat itu pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Nah, mau dimusnahkan, tapi Tuhan menyesal melihat hal itu, melihat malapetaka itu. Dan dia berfirman, cukup, turunkan sekarang tanganmu.